Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru yang setia untuk mengikuti channel Preno Berbagi. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga harapan saya, doa saya, semoga Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam implementasi kurikulum merdeka serta sukses selalu. Baik Bapak Ibu Guru, pada video kali ini saya akan menyajikan mengenai contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kewirausahaan untuk fase A ya, kelas 1, yaitu judulnya Sayurku Wujud Tanggung Jawab dan Keberhasilanku ya. Ini judulnya. Bapak Ibu Guru bisa mencoba ya menerapkan apa yang sudah diterapkan dari Bapak Ibu Guru sekolah lain ya. Nah, ini bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu Guru di dalam menerapkan modul atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila di semester 2 ini. Nah, boleh ya Bapak Ibu Guru mendapatkannya ya dengan cara menonton dulu ya video ini sampai selesai, lalu subscribe, like, isi komentarnya, dan share kepada grup-grup guru lainnya sehingga Bapak Ibu Guru daerah lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Baik, mari kita kaji bersama. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kewirausahaan, yaitu relevansi proyek dengan topik bagi sekolah. Nah, mengapa ini proyek tentang kewirausahaan ya? Relevansinya terhadap sekolah, dan silakan Bapak Ibu Guru bisa mengkajinya ya. Apakah sama dengan sekolah Bapak Ibu Guru mengenai latar belakangnya sehingga bisa diterapkan proyek ini. Latar belakang ekonomi orang tua siswa di SDN Pakunden 2 kebanyakan bekerja sebagai pedagang. Selain itu, letak sekolah juga tidak jauh dari lokasi pasar, sehingga sekolah merasa perlu mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa sejak dini. Upaya sekolah menumbuhkan jiwa wirausaha tersebut mengandung harapan agar di kemudian hari siswa dapat membaca dan menangkap peluang kewirausahaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Selain itu, lingkungan sekolah memiliki halaman yang luas, tetapi penghijauan dirasa masih kurang. Sehingga sayur-sayuran yang ditanam siswa diharapkan bisa menjadi salah satu model ya dalam melakukan penghijauan, sehingga sekolah dapat ditingkatkan ya keasriannya. Nah, tujuannya apa? Proyek ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kewirausahaan. Selain itu, siswa juga dilatih untuk mengenali potensi lokal dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan di kemudian hari. Target proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi mandiri, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, dimensi pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang akan dikembangkan yaitu elemen akhlak terhadap alam, supaya elemen memahami keterhubungan ekosistem bumi. Target di akhir fase A, mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan dan aktivitas supelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Target di akhir fase, membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar, berlatih untuk menjaganya ya, baru aktivitasnya. Dimensi 2, mandiri.
Regulasi diri menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Berinisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri di bawah pengawasan dan dukungan orang dewasa ya. Nah, perkembangan subelemen per fase. Subelemen pemahaman keterhubungan ekosistem bumi. Nah, ini belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Perkembangan subelemen per fase. Subelemen menjaga lingkungan alam sekitar ya. Di antaranya kalau belum terbiasa bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan tidak berlatih untuk menjaganya, ini belum berkembang namanya. Kalau mulai berkembang membutuhkan bantuan orang dewasa dalam membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar. Kalau berkembang sesuai harapan membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Kalau ini perkembangan sangat berkembang ya. Terbiasa bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya meskipun bukan merupakan tanggung jawabnya. Nah, ini perkembangan subelemen 2-nya. Tahapan proyeknya seperti apa? Tahapan proyeknya pertama tahapan pengenalan, yaitu mengenalkan peserta didik terhadap keberagaman tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Tahap kontekstualisasi mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam penyelesaian proyek. Tahap aksi bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata dan mempraktekannya. Kemudian tahap keempat refleksi dan tindak lanjut. Mengenal proses dan penguatan dari guru ya. Kemudian berbagai praktek baik dalam merawat tanaman, evaluasi, refleksi, menyusun langkah strategis. Nah, aktivitas 1, sosialisasi proyek. Nah, ini aktivitasnya, kemudian hasil yang diharapkan. Aktivitas 2, asesmen diagnostik. Aktivitasnya, langkah kegiatannya, hasil yang diharapkan ya. Di sini sudah tercantum aktivitasnya seperti apa. Kemudian aktivitas 3, tahap pengenalan siswa, misalnya aktivitasnya melakukan identifikasi mengenai benda hidup dan benda tidak hidup. Langkah kegiatan, guru mengajak siswa berdiskusi mengenai ciptaan Tuhan. Guru menunjukkan video dan beberapa gambar. Hasil yang diharapkan, siswa memahami benda hidup, ciptaan Tuhan, dan salah satunya adalah tanaman. Benda hidup dan benda tak hidup. Nah, ini siswa ya belajar mengenal tentang benda hidup dan benda tak hidup. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, ini sudah tersusun aktivitas 4 dan tahap pengenalan bagian-bagian tanaman ya. Juga dikenalkan fungsi bagian-bagian tanaman. Kemudian fungsi bagian-bagian tanamannya ini dikenalkan secara mendetil dan diberikan contoh ya. Kemudian misi di rumahnya, anak-anak ya mendapatkan tugas ya untuk menyebutkan bagian-bagian tanaman ya, disediakan dengan gambar ini. Aktivitas 5, pengenalan ya. Langkah kegiatan, hasil yang diharapkan, macam-macam tanaman apa saja ya. Tanaman hias dan sebagainya, tanaman akar ya yang menghasilkan akar, tanaman buah ya menghasilkan buah, tanaman sayur yang menghasilkan produk sayur ya. Nah, ini misi hari ini misalnya kelompokkan tanaman-tanaman di bawah ini berdasarkan jenisnya, kemudian jelaskan pengelompokan tersebut ya. Nah, aktivitas 6, tahap pengenalan aktivitas, langkah kegiatan, hasil yang diharapkan. Pemanfaatan sayuran diolah menjadi tanaman makanan ya. Kemudian untuk dijual di pasar. Nah, ini
kemudian ya ini dimasak ya, diolah ya, sehingga menjadi makanan-makanan yang lezat yang dibutuhkan oleh siswa dalam kehidupan. Nah, lembar identifikasi ciptaan Tuhan ya, ini siswa juga diberikan ya lembar kerjanya ya, nomor, nama benda, benda hidup, benda tak hidup, alasannya ya. Ini aktivitasnya misi hari ini, misalnya pengamatan video yang telah kamu tonton. Nah, ini disusun dengan cukup lengkap ya, dan langkah-langkahnya juga sesuai dengan aktivitas ya, program yang dijalankan ya. Baik, ini sudah tersusun. Bapak Ibu Guru bisa mengkajinya, mempelajarinya, sehingga setelah mendapatkan gambaran dan persiapan, maka bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing ya. Nah, ini sampai tahap asesmen. Nah, ini ya Bapak Ibu Guru, pada tahap terakhir yaitu asesmen, ini bisa menjawab pertanyaan ya, untuk mendapatkan hasil ya tentang kemampuan siswa yang diperoleh, yang dicapai melalui kegiatan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Di sini asesmen sumatifnya, kemudian langkah terakhir refleksi ya, lembar refleksi, dan selesai ya. Inilah yang sudah diterapkan di SDN Pakunden 2 ya, mewujudkan generasi berkarakter Pancasila. Demikian Bapak Ibu Guru, contoh modul proyek penguatan profil belajar Pancasila untuk fase A ya, tema kewirausahaan. Semoga Bapak Ibu Guru bisa memahami dan bisa mendapatkan untuk referensi ya di dalam menyusun modul proyek ya, dan melaksanakan proyek. Semoga ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekeliruan. Sampai jumpa kembali di video lain, dan silakan Bapak Ibu Guru selalu memantau ya channel Baritno Berbagi. Silakan dapatkan file-file gratis dengan syarat ya Bapak Ibu Guru menonton sampai selesai, like, subscribe, isi komentarnya, dan share kepada grup-grup WA ya. Baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.